kita akan melanjutkan kegiatan Muntada Sanawi yang kelima, yang akan melanjutkan sesi yang kedua, yang akan membahas tentang fatwa MUI terbaru terkait zakat, dan juga akan membahas masalah-masalah syariah dalam tata kelola zakat. Yang insya Allah pada kesempatan yang mulia ini akan dipimpin langsung, diisi pemateri Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa Ki Haji Miftahul Huda, yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua akan diisi oleh pemateri dari Forum Zakat. Kepada Forum Zakat perwakilan kami mohon untuk bisa ke depan. Oke, siap ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang sangat menarik karena sangat berkaitan dengan aktivitas kita. Majelis Ulama Indonesia, baik melalui fatwa maupun istima'nya atau melalui munasnya, telah menetapkan fatwa-fatwa tentang zakat kurang lebih ada 24. Yang kemudian fatwa-fatwa ini tentu akan menjadi cantolan buat kita untuk mengawal lembaga amil zakat. Tetapi dalam kesempatan ini perlu kita ketahui ternyata ada fatwa-fatwa yang terbaru dengan zakat yang perlu kita pahami dan selami bersama-sama. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu dan memberikan kesempatan seluas-luasnya, kami berikan kesempatan kepada pemateri pertama, Kiai Haji Miftahul Huda. Kepada beliau kami persilahkan. Betul, Kiai. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para kiai, guru besar dan guru yang tidak besar. Guru kami khususnya ini Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Amin Suma. Ini beliau selalu memandu kami, mengarahkan kami ke jalan yang lurus. Para DPS ya, Dewan Pengawas Syariah LAS, ini kan perwakilan juga sarjana syariah semua nih. Ini, tapi belum semuanya masuk hisi. Ini muntadah yang kelima, dan pada kesempatan kali ini biasanya Prof. Amin yang menyampaikan terkait materi ini. Sebenarnya kemarin di jadwal kita mintakan Prof. Abdurrahman Dahlan, tapi tadi pagi beliau izin karena harus cek kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati. Semoga beliau sehat-sehat selalu. Bapak-bapak yang kami hormati, sebelum kami sampaikan fatwa terbaru terkait dengan zakat, dan alhamdulillah tahun ini baru satu fatwa yang dituntaskan. Ada beberapa permintaan fatwa terkait dengan zakat, ada dari Basnas, dari IZI itu ada 10 tema ya. Oh ya, ada 10 tema dan semalam sudah kita bahas mana tema yang dibahas kita punya ajang 5 tahunan di akhir bulan di November, yaitu Monas. Insya Allah ada beberapa yang kita bahas nanti terkait dengan fatwa zakat ya. Yang mendesak adalah terkait dengan nisab zakat penghasilan tersebut. Dan mana tema-tema yang akan dibahas di internal Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati,
Sebelum itu di slide sudah muncul. Ini sekilas tentang peran Majelis Ulama Indonesia ya. Perannya baik sebagai khadimul ummah dan sodikul hukumah. Ini sodik ya, bukan sodik ya. Kalau sodik itu jadi uh, bukan mitra lagi nanti kalau sodik jadi bawahannya hukumah nanti. Khadimul ummah dan sodikul hukumah. Kalau kata Kiai Miftahul Ahyar, ketum MUI yang sebelum ini, sodik itu alladzi saddaqahu, yang selalu jujur kepada kebijakan pemerintah. Jika kebijakan itu tepat dengan sesuai dengan syariah, ya harus kita dukung. Ya. Kalau kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan syariah, ya kita harus jujur bilang bahwa itu tidak sesuai dengan syariah. Termasuk fungsi daripada Komisi Fatwa atau Majelis Ulama Indonesia itu ada al-himayat. Salah satu himayat itu himayatul daulah wa himayatul ummah. Ada beberapa produk kita, produk fatwa baik itu yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia, Dewan Syariah Nasional, DSN MUI, maupun Komisi Fatwa MUI itu dalam rangka himayatul ummah. Himayatul ummah mimma dari apa saja, misalnya min tanawuli al-albiyahil haram. Kita ada produk-produk fatwa terkait dengan produk halal. Dan produk halal itu tidak hanya sebatas pada produk fatwa produk halal atau tidak halal. Tetapi di sana ada juga yang sifatnya fatwa payung atau fatwa standar. Tidak kurang dari 100 lebih fatwa kita yang dijadikan sebagai standar jaminan produk halal oleh BPJBH. Atau sebelumnya oleh Kementerian Agama yang diratifikasi menjadi KMA, baik itu misalnya produk yang wajib bersertifikat halal atau produk dan bahan yang tidak wajib bersertifikat halal. Itu semua adalah dari ratifikasi produk-produk fatwa Majelis Ulama Indonesia. Himayatul ummah dari apa saja? Misalnya dari al-afkar al-fasidah, al-i'tiqad ghair sahihah. Menjaga etikat keyakinan, pemahaman terhadap agama Islam yang bisa menyesatkan umat. Misalnya fatwa yang paling terbaru, ya meskipun sudah 2 tahunan, yaitu majelis yang di Aceh itu, MTTI ya. Saya kepanjangannya agak lupa gitu ya. Yang mendakwahkan, mensyiarkan salah satu ajaran bahwa tafsir al-ikhlas, qul huwallahu ahad ya. Huwa dhamir di situ kembali kepada al-mukhatab. Qul, mukhatabnya siapa? Yaitu Nabi Yuna Muhammad. Huwa adapun Muhammad itu Allahu ahad. Ini kalau kita tidak pagari umat bisa tersesat kepada jalan yang tidak benar. Masalah-masalah keagamaan. Sedangkan DSN itu terkait dengan tema-tema ekonomi syariah. Ada perbedaan yang mendasar, prinsip yang mendasar perbedaan antara DSN dengan Komisi Fatwa. Kalau DSN itu lebih pada al-akhdhu bil aslah, mengedepankan kemaslahatan. Aina mawujidatul maslahah fasamma syar'ullah. Sedangkan di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, karena terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, maka mengedepankan pada prinsip kehati-hatian. Al-ahdu bil ahwat, bukan bil ahwat, bil ahwat. Dan ditambahin lagi sama Prof. Amin katanya, wal khuruju minal khilaf. Berusaha mengambil pendapat yang tidak diperselisihkan. Sehingga kadang-kadang ini kami harus bersabar. Ada yang menilai bahwa MUI itu terlalu tekstualis ya, tidak kontekstual. Contoh misalnya permintaan fatwa terkait dengan
penyembelihan damun nusuk ya, atau dam haji tamattu ya. Ini MUI tidak mengedepankan maqasidus syariah, tidak melihat kepada al-maslahah al-uzma. Kalau penyembelihan dam itu dilaksanakan di tanah air, di Nusantara, tentu kemaslahatan di depan mata itu sudah hitungan hitungan rupiahnya sudah kelihatan. 221.000 jamaah ya. Itu skemanya kan tamattu semua. Itu sudah nusuk sudah satu kambing semua. 221.000 kali harga kambing berapa ini? Nurul Hayat nih yang paham nih Nurul Hayat ini. Ada Nurul Hayat ya. Nah, itu kali itu dia. Kali 2.500.000 ya kalau tahun kemarin ya. Itu udah kelihatan maslahatnya ekonomi. Tidak hanya kepada pemakan dagingnya, fakir miskin, tapi juga ke peternak kambing, penjual kambing, makelar kambing, julehanya juga kebagian. Yang punya mobil truk juga kebagian kemaslahatannya. Tetapi kita kan karena ini terkait MUI memandang bahwa penyembelihan dam itu termasuk rangkaian daripada ibadah, dan ibadah haji itu kan waktu dan zamannya sudah disebutkan, dia adalah di waktunya di Ashhurul Hurum, tempatnya di masyair ya. Jadi kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, hajah masa atau dalam tidak keadaan darurat, maka penyembelihan dam tidak bisa dilaksanakan di luar tanah haram. Jadi kadang kita harus menghadapi penilaian yang seperti itu, bahwa MUI tidak kontekstual, MUI tidak mengedepankan maslahah dan maqasid syariah dalam penetapan hukum, penetapan fatwanya. Bapak-bapak yang kami hormati, pendekatan dalam penetapan fatwa. Di situ ada pendekatan nas qot'i. Sering atau pernah saya ditanya oleh teman-teman jurnalis itu, Ustadz, apa hukumnya judi online? Itu kalau kita terpancing kan ya, kan cukup dirujuk kepada nas ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab. Cukup pendekatan nas ya. Bahwa judi mau offline mau online ya tetap haram ya. Jadi nggak perlu ada fatwa ya. Itu pendekatan nas qot'i. Yang kedua pendekatan qauli. Di mana kalau ada akwal mu'tabarah yang sudah dengan jelas di situ menyebutkan tentang status hukum, maka kita tidak perlu beristihad. Dan masih relevan. Tidak ada keadaan yang uzur, ta'adzur atau ta'assur untuk menetapkan fatwa yang berkaitan dengan qaul mu'tabar tersebut, maka tidak perlu ada istihad baru. Ya sama seperti tadi, tentang penyembelihan dam di luar tanah haram, sependek dari kajian di fatwa itu belum ada qaul mu'tabar yang sahih yang menjelaskan kebolehan penyembelihan dam di luar tanah haram dalam keadaan ikhtiar. Yang berikutnya pendekatan manhaji. Ini tentunya kalau ahli syariah sudah paham semuanya. Jika ada ta'adzur, jika ada ta'assur, ataupun jika ada akwal mukhtalifah, ada pendapat-pendapat yang berbeda dalam masalah fikih dalam satu kasus, maka tentu ada pendekatan manhaji. Kemudian sifat-sifat fatwa. Ada kan? Sifat fatwa. Ada yang responsif. Mustafti kita itu dari berbagai kalangan, dari pemerintah, dari non-pemerintah, personal maupun jamaah. Kalau jamaah kita ada layanan namanya tanya ulama yang dulu yang di-launching oleh Prof. Amin Suma. Sekarang ini agak kendor nih karena SDM kita kelelahan. Karena tanya ulama ini setiap hari banyak sekali. Ini perlu ada penambahan SDM. Merespon pertanyaan masyarakat terkait hukum suatu. Contoh yang terakhir adalah BPJS ini ya. Fatwa penyaluran
zakat, infak, sedekah dalam bentuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu yang sahibul istiftanya, mustaftinya tidak hanya BPJS tapi juga KANEK juga, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan beberapa Basnas daerah mempertanyakan status hukum kebolehan hal tersebut. Yang kedua, proaktif. Ini seperti keadaan COVID saat itu 2020 dan 2021, meskipun 19 tapi Indonesia kan ramainya 20 ya. 2021 kita menetapkan beberapa fatwa pedoman bagaimana beribadah, baik itu sholat Jumat maupun sholat jamaah di tengah COVID yang melanda. Itu perlu ada pedoman. Memang betul bahwa hifdzuddin menjalankan sholat jamaah itu termasuk daripada maqasidus syariah hifdzuddin. Tetapi di satu saat karena ada bahaya COVID yang mengancam keselamatan jamaah, maka perlu diatur. Di situ ada hifdzuddin dan hifdzul nafas ya. Mana yang dikedepankan? Perlu ada pedoman. Di situ salah satu diktum hukumnya, jika suatu daerah itu zonanya merah, penyebaran COVID-nya besar, maka tidak dibolehkan untuk sholat jamaah dan sholat Jum'ah, karena bisa membahayakan jiwa. Tapi jika daerah itu ya hijau, sangat minim sekali peredaran COVID, maka sholat Jumat tetap wajib, sholat jamaah tetap sunnah bagi yang meyakininya atau wajib bagi yang meyakininya. Bagaimana dengan daerah yang tidak merah, tidak hijau ya, kuning jadinya ya, ya perlu diatur ya. Misalnya kalau tata cara jamaah itu harus sawu sufufakum ya. Ini tidak sawu sufakum tapi renggangkan safmu gitu dan yang lainnya. Itu salah satu produk fatwa kita, itu fatwa sifatnya proaktif. Saya sempat jalan-jalan bukan jalan, melewati aja di Pondok Indah, di Taman Pondok Indah itu ada tulisan dilarang berkumpul di taman ini berdasarkan fatwa MUI. Wah, saya merasa bangga di situ. Ternyata sumber hukum Indonesia itu kan ada yang tertulis, tidak tertulis ya. Termasuk fatwa ini ditaati juga oleh beberapa masyarakat ya. Yang ketiga, sifatnya antisipatif ya. Nah, ini suatu keadaan yang harus ditetapkan untuk mengatur ya. Contoh tadi fatwa-fatwa yang jadi standar pelaksanaan sertifikasi halal. Misalnya fatwa tentang sertifikasi RPH, rumah potong hewan. Muslim atau baru muslim julihanya. Kalau di dalam kitab kuning kan Al-Zabihatu ahli kitab itu kan ada yang mengatakan boleh ya. Bahkan dalam Al-Quran ya, sembelihannya Yahudi Nasrani itu halal. Tapi bagi MUI, dalam hal karena ini adalah al-ahdu bil ahwat, maka standarnya tinggi. Juleha harus muslim. Kalau ada misalnya, meskipun dia di Cina, meskipun di luar negeri, ketika audit sertifikasi halal, harus diyakinkan bahwa julehanya adalah muslim. Dan contoh fatwa tersebut sangat banyak, di produk halal itu ada hampir 100. Kemudian penetapan fatwa, metode penetapan fatwa. Tadi berkaitan dengan pendekatan. Hanya sedikit tambahan saja di sini. Fatwa MUI itu tidak ditetapkan dengan apa istilahnya, kalau di situ berapa orang yang setuju, berapa orang yang tidak setuju, tidak voting. Tapi dengan musyawarah mufakat. Meskipun anggota komisi fatwa itu dari berbagai unsur ya, dari LBMNU, dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Wasliyah, tetapi ini alhamdulillah selama ini fatwa itu ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat. Bagaimana jika tidak ketemu, tidak bisa mufakat,
Ya, diktum itu mengakomodir dua pendapat yang tidak dipertemukan. Selama pantauan saya ada 2 fatwa itu. Yang dulu di Istimewa Ulama di Padang ya, Prof. Amit ya, tahun 2008 atau 9 itu. 9 ya, terkait dengan status hukum merokok ya. Merokok. Sampai mau penutupan itu belum sepakati ya. Akhirnya ya udah peserta musyawarah bersepakat bahwa hukum merokok itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya. Paling paling makruh ya. Makruh itu dibenci ya. Makruh ya. Kemudian musyawirin juga bersepakat bahwa rokok itu haram bagi siapa? Bagi ibu hamil dan menyusui, bagi anak kecil, dan merokok di tempat umum. Dan pasca penetapan fatwa itu, banyak Pemda yang merilis perda dilarang merokok di angkutan transportasi, termasuk Kiai Jonan, Pak Jonan itu ya, menerapkan fatwa ini di kereta api ya. Tidak boleh merokok. Dan itu sekarang sudah mulai diusik oleh DPR. Itu tidak menghargai hak asasi manusia perokok itu. Harus dia. Ya. Jika satu lagi fatwa yang mengakomodir dua pendapat itu yaitu pelaksanaan sholat Jumat di masa COVID itu ya. Jadi ketika COVID sudah melandai tapi masih menjadi ancaman, sementara kerinduan jamaah Muslim, jamaah untuk sholat Jumat itu sudah tak tertahankan lagi. Perlu ada solusi. Pertama, merenggakan saf. Kalau tidak mencakup, tidak bisa semua jamaah masuk, memperbanyak dulu ada di masjid. Masjidnya diperbanyak, musola dijadikan tempat sholat, aula. Kalau masih lagi nggak mencakup semua, ini perbedaan pendapat. Ada yang cukup gugur kewajiban sholat Jumatnya. Ada yang berpendapat bikin shift sholat, jadwal sholat. Jam 12 shift pertama, jam 1 shift kedua, jam 2 shift ketiga. Ini dipedomani oleh teman-teman DMI, Dewan Masjid Indonesia, membuat edaran untuk membuat shift sholat Jumat. Bapak-bapak yang kami hormati, slide berikutnya terkait dengan fatwa tentang amil ya, amil zakat. Ini perlu saya sampaikan di sini karena dalam beberapa kesempatan saya 2 kali diundang oleh teman-teman Kadeks Jawa Barat dan juga Basnas Jawa Barat serta akademisi dari pertama di UPI, kemudian kedua di UNPADS, ketiga di Unisba kemarin. Di dalam undang-undang pengelolaan zakat itu kan ada amanah bahwa Pemda atau pemerintah itu harus menganggarkan hibah atau bantuan atau anggaran untuk pengelolaan zakat infak sedekah. Tetapi di Permendagri kan bunyinya tidak lagi harus, tapi boleh ya, dapat menganggarkan. Kebetulan di Jawa Barat ini kan gubernurnya lagi personal branding ya, personal branding untuk ya mungkin pemilu ke depan lah. Jadi salah satu yang kebijakan yang diambilnya itu salah satunya adalah tidak lagi menganggarkan APBD untuk Basnas. Sehingga ini kan kesulitan. Kalau Basnas kan kesulitan, kalau LAS kan santai saja ya. Karena LAS itu kan orangnya luar biasa. Dia zakatnya paling cuma 30% ya. Yang lainnya infak sedekah dan dana sosial lainnya ya. Sehingga 20%-nya besar lah. Dompet duafa itu berapa, Prof? 650. 60% dari infak sedekah. Itu kan besar ya. Kalau Basnas kan nggak sampai 30%. Nggak sampai, iya.
nggak sampai 30% dia pengumpulan infak sedekah. Mayoritas adalah zakat. Jadi dapatnya hanya 12,5% dari pengumpulan zakat dan itu kecil. Uh, untuk ujrah amilnya, belum lagi untuk kampanye, uh, bagaimana meliterasi, pelaksanaan literasi zakat, kemudian monitoringnya, biaya operasionalnya, itu tidak mencukupi. Sehingga minta fatwa kepada kami, Majelis Ulama Indonesia, untuk penggunaan asnaf fisabilillah untuk memenuhi kebutuhan amil. Karena pos amilnya nggak cukup ya. Saya bilang fatwa kita sudah jelas nomor 8 tahun 2011. Siapa itu amil? Amil kan ada dua macam ya, amil basnas dan amil amilas. Yang memberikan SK juga beda. Termasuk haknya juga beda. Siapa yang memberikan memenuhi hak tersebut. Kemudian jika dalam fatwa itu, jika hak atau operasional atau biaya yang dari pemerintah itu tidak mencukupi, maka tidak langsung kepada asnafi sabilillah, tapi lari dulu ke infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Jika tidak mencukupi, maka baru lari ke fi sabilillah. Tapi harus ada batas kewajaran. Kewajaran itu siapa yang menilai? Ya semuanya bisa menilai. Tapi instrumen dari ketidakcukupan itu harus bisa dibaca oleh auditor, oleh DPS. Dan juga disebutkan dalam fatwa tersebut harus atas izin yang berwenang. Lari ke fisabilillah itu. Kalau Basnas ya dari Menteri Agama, kalau Basnas daerah dari Basnas pusat atau kabupaten dari provinsi. Kalau LAS dari mana? Dari antum semuanya, DPS, yang berwenang untuk membolehkan atau tidak fisabilillah digunakan untuk memenuhi operasionalisasi zakat, infak, dan sedekah. Itu fatwa nomor 8 tahun 2011. Yang berikutnya fatwa apa itu? Kepengawasan syariah ini bukan fatwa sih, tapi pedoman ya, keputusan pimpinan komisi fatwa bahwa ini sebelum ada PMA kita sudah mendahului karena antisipasi. Karena apa ini kita putuskan sebab khitabnya zakat itu kan ada dua ya. Khitabnya lil muzaki, lil muslimin, dan khitabnya li ulil amri. Dan antum semuanya, DPS ini kan sudah dapat SK dari Menteri Agama, las-lasnya itu. Dan itu harus meyakinkan bahwa tata kelola zakat infak sedekah ini harus sesuai dengan syariat. Maka perlu ada Dewan Pengawas Syariah. Tugasnya apa? Ya mengawasi tata kelola mulai dari perencanaan, kemudian penyaluran, pelaporan, itu tugas kita semuanya. Dewan Pengawas Syariah. Jadi meyakini mempraktekkan atau meyakinkan bahwa tagline Basnas Aman Syar'i itu adalah tugas kita semuanya. Yang belum kita sepakati di sini yaitu bagaimana bentuk pengawasan kita. Nah, ini nanti kita harus sering-sering berkumpul di FOS ini ya. Bagaimana bentuk pengawasan syariahnya. Nah, nanti malam kita juga mengundang dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Insya Allah 2 orang akan hadir karena mereka yang melakukan audit syariah selama ini ya. Dan pedomannya dari KMA 606 ya. 606. Apakah KMA 606 ini masih relevan atau perlu ada diperbaiki? Nanti kita diskusi dengan Inspektorat Jenderal. Kemudian apa tugas berikutnya? Tugas DPS yaitu melaporkan. Nah, bentuk pelaporannya juga belum disepakati. Saya akhir tahun yang lalu diskusi dengan Pak Direktur Zakat Wakaf, Prof. Waryono, bentuknya seperti apa kita masih melihat
dari laporan-laporan DPS ya. Apakah harus semua program itu dilaporkan tiap tahun atau ada uji petik? Misalnya program pendidikan, 1 unit program, atau program sosial, ada 1 unit program yang diawasi dan dilaporkan. Eh, dan di dalam keputusan ini, pelaporannya ditujukan kepada siapa? Kepada Kementerian Agama, kepada Basnas, dan disesikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena DPS itu atas rekomendasi dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ah, akhirnya tahun 2024 ada PMA nomor 19 ya, tahun 2024 tentang kewajiban DPS di dalam tata kelola las. Fatwa berikutnya yang terakhir nih ya, yang baru waktunya cukup ya, yaitu terkait dengan fatwa yang baru kita launching tadi pagi, tentang hukum boleh atau tidak penyaluran zakat infak sedekah dalam bentuk iuran kepesertaan ketenagakerjaan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan. Di 2024, kebetulan saya di Kementerian Agama juga, di Direktorat Pesantren, itu kita juga menyalurkan BOS. BOS Bantuan Operasional Sekolah di Pesantren. Kita melihat banyak ustadz-ustadz di pesantren itu yang kadang kalau ada kecelakaan atau ada musibah, itu kan jaminan sosialnya dari mana asalnya ya? Kadang kita kasihan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Jadi perlindungan terhadap pekerja, keluarga pekerja, dari apa? Dari kemiskinan kalau dia kecelakaan atau dia dari kematian. Contoh misalnya yang terbaru itu di daerah mana sebelahnya Jogja itu, sebelah baratnya Jogja, Purworejo ya, Purworejo. Ada rombongan asatid pesantren yang mau bertakziah, kemudian ketimpa oleh truk atau apa sehingga meninggal. Siapa yang menjamin keluarga mereka? Itu kan perlu ada perlindungan. Di dalam undang-undang itu kan mestinya pemerintah, betul ya? Pemerintah itu melindungi miskin, fakir, dan miskin, termasuk juga pekerja rentan. Itu kewajiban pemerintah untuk menjamin atau mengcover jaminan sosial. Tetapi pekerja itu kan ada 2, pekerja tadi, pekerja formal dan pekerja informal. Formal itu pun masih terbatas, masih banyak pesantren atau madrasah yang tidak dibayarkan oleh pemberi upahnya, oleh pondoknya atau oleh madrasahnya. Ya kadang bos yang diterima sedikit. Ada yang 1 tahun itu hanya 10 juta atau hanya 20 juta. Itu untuk operasional pesantren aja nggak cukup, apalagi untuk mengcover jaminan sosial ketenagakerjaan asatidnya. Nah, sehingga perlu ada di dalam juknis BOS itu bahwa BOS boleh digunakan untuk membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan ustadz dan guru. Di awal tahun pertama di-cover oleh Direktorat Madrasah. Tahun kedua nggak ada lagi, udah habis efisiensi. Nggak mau bilang negara miskin, tapi perlu ada efisiensi ya. Apalagi pekerja yang informal, pekerja rentan, seperti marbot masjid. Sekarang sudah ada aturan sih, masjid yang di bawah yayasan itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Artinya dia marbot yang di bawah masjid yayasan itu ada upahnya dari yayasan. Tapi di sana masjid kan baru berapa yang statusnya yayasan. Marbot-marbot di sana lillahi ta'ala. Guru-guru ngaji TPQ, termasuk guru madin, tukang ojek juga sama seperti itu, yang rentan terhadap kecelakaan kan, karena ojek dia di jalanan. Termasuk buruh tani,
Ah, jika pemerintah nggak ada lagi dana yang dari pemerintah yang diposkan, direncanakan untuk pemenuhan iuran ke bulanan, kepesertaan ketenagakerjaan. Itu kalau ada pemberi upah madrasah atau pondok itu kan 10.000 ya 1 bulannya. Kalau yang tidak menerima upah itu 16.800 ya, bulanannya. Itu kecil ya, tapi bagi sebagian orang ya besar ya. Iya. Sehingga perlu dipikirkan ini ya. Ini kan kita Las dan Basnas atau kita yang kaya ini juga wajib memikirkan terhadap saudara kita yang sangat membutuhkan tersebut. Sehingga kita mendiskusikan dengan BPJS, dengan Kanek tentang status boleh nggak dana zakat yang terkumpul, dana infak sedekah yang terkumpul ini dibayarkan, ditasarrufkan, disalurkan dalam bentuk membayar iuran bagi tenaga pekerja rentan. Itu apa tasawur masalahnya? Kenapa ada fatwa ini? Diktum fatwanya sebelum rekomendasi. Diktum fatwanya satu. Pada dasarnya eh, pemerintah itu pada dasarnya pemerintah wajib bertanggung jawab atas jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja rentan. Jika pemerintah itu tidak mampu, itu bahasa kasarnya ya, dalam hal pemerintah tidak mengcover atau dalam hal dana dari Kementerian Keuangan itu tidak dapat menjangkau untuk memenuhi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan, maka iurannya boleh dibayarkan dari dana infak dan sedekah. Kalau dana infak sedekah itu tidak mencukupi, baru diambilkan dari dana zakat. Kita tidak memberikan cek kosong kepada BPJS, tapi harus dipersyaratkan bahwa dana yang terkumpul dari iuran kepesertaan ketenagakerjaan ini harus dikelola dengan prinsip syariah. Prinsip syariah selama ini hanya khususnya nih ya, khususnya BPJS Ketenagakerjaan baru dilaksanakan di Aceh. Maka dalam rekomendasi fatwa ini, BPJS harus memperluas jangkauan layanan syariah untuk BPJS Ketenagakerjaan di wilayah operasional seluruh Indonesia. Itu salah satu rekomendasi dari fatwa 102 ini ya, kalau nggak salah. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang sosialisasi fatwa kita yang terbaru, khususnya terkait dengan fatwa zakat. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Kiai Miftahul Huda atas penjelasannya, terutama berkaitan dengan fatwa zakat yang digunakan untuk kepentingan jaminan kerja bagi masyarakat yang miskin rentan. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pemateri kedua dari Forum Zakat yang akan disampaikan oleh Bapak Wildan Dewayana. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para kiai, para asatidz, para ulama, guru-guru saya semua di sini. Kiai Miftah, Prof. Amin Suma dan yang lainnya, juga dari Dewan Pengawas Syariah IZI, saya ada Dr. Agus Setiawan. Jadi mohon maaf, ini tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi kemudian mengajari, tidak. Tapi ini barangkali karena diberikan tugas amanat oleh Prof. Nian untuk hadir ya. Insya Allah mungkin sifatnya sharing dari seorang praktisi. Sebetulnya di jam yang sama ini, ya Miftah, ada rapat di kantor MUI terkait dengan persiapan konferensi Asia Pasifik untuk Palestina. Saya sempat ke sana, kemudian Prof. Noto bilang, saya diperintahkan untuk kemari itu karena ini juga sangat penting, sehingga kemudian nanti
bisa jadikan ajang atau kesempatan untuk sharing kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang ditemui oleh praktisi, khususnya lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang barangkali ini menjadi insight, menjadi masukan untuk menyusun agenda-agenda khususnya DPS atau MUI kelihatan di masa-masa yang akan datang. Next. Ada 4 atau 5 isu ya atau aspek ya yang kemudian akan saya sampaikan untuk menjadi bahan sharing dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama terkait dengan aspek kelembagaan, khususnya tujuan dan kerangka kepatuhan. Next. Jadi sebetulnya kerangka pembicaraan dari slide-slide yang akan ditampilkan terangkum dalam skema ini. Jadi tujuan kita mengimplementasi kepatuhan syariah bisa diwakili dari skema atau kerangka ini. Jadi pada akhirnya yang ingin kita bangun adalah kotak yang merah itu. Membangun budaya kepatuhan syariah di masing-masing lembaga zakat. Gitu ya. Tentu untuk membangun budaya kepatuhan syariah itu diperlukan kotak yang kiri dan kotak yang kanan. Yaitu harus ada norma-norma acuan dalam bentuk fatwa, bayan, opini gitu ya, yang menjadi referensi kami bekerja, dan kotak yang sebelah kiri saya atau kanan itu terkait dengan bagaimana kita secara kontinu melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan untuk memastikan bahwa budaya kepatuhan syariah itu bisa terbangun. Nah, kalau kita lihat kotak yang merah di dalam itu ya, itu ada 4 komponen setidaknya gitu ya, dalam kita membangun budaya kepatuhan syariah itu. Jadi yang kita harapkan kan sebetulnya bukan proses auditnya atau pemeriksaannya, tapi yang paling penting adalah budayanya terbangun di lembaga amil zakat yang dikelola. Jadi yang pertama adalah aktivitas sosialisasi dan implementasi atas norma, fatwa, bayan, opini atau apapun namanya. Jadi harus ada aktivitas yang sistematis, terencana, memastikan bahwa seluruh elemen kelembagaan yang ada di LAS itu memahami dengan baik, dengan benar, terkait dengan acuan-acuan yang kemudian menjadi referensi teman-teman bekerja. Ini harus disusun program tersendiri terkait dengan hal ini. Dan harus dilakukan proses check and recheck. Gitu. Maka kemudian para amil itu memahami hal ini. Kemudian yang kedua, di kotak yang agak ke tengah harus ada pemantauan dan pengawasan. Dipantau, diawasi, bahkan sejak perencanaan. Nanti akan kita lihat bahwa prakteknya di lembaga-lembaga zakat ini sudah cukup baik, bukan hanya di ujung, tapi bahkan ketika mereka membuat perencanaan, DPS mereview perencanaannya. Maka sudah comply atau tidak gitu ya, dengan norma, dengan fatwa yang kemudian diberlakukan. Kalau oke, berarti bisa jalan itu perencanaannya. Kalau belum, ya kita dikembalikan. Ini ada catatan-catatan terkait dengan program ini ada alokasi yang tidak tepat dan sebagainya. Ya. Setelah itu baru kemudian menjadi panduan perencanaan yang akan dijalankan oleh manajemen dan para amilnya. Setelah berjalan nanti juga diperiksa kinerja realisasi atas perencanaannya. Apakah betul bersesuaian atau kemudian yang sering terjadi perencanaan kemana, realisasi kemana gitu ya. Mungkin di perencanaannya oke, approval, tapi ketika realisasinya jadi begini gitu ya. Nah ini bagian dari proses pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin. Ada juga yang memang proses monitoring yang seriusnya itu di kegiatan audit kepatuhan syariah. Sehingga memang nanti idealnya DPS itu punya desk gitu ya, punya fungsi termasuk infrastruktur untuk melakukan proses audit kepatuhan internal. Itu audit kepatuhan internal gitu ya. Nah, setelah itu kemudian atas hasil audit, pengawasan, penilaian itu, pengawasan dan pemantauan itu dikeluarkanlah secara rutin penilaian kepatuhan syariah atas realisasi dari perencanaan yang sudah dibuat. Gitu ya. Nanti bisa diberikan skor, bisa diberikan warna merah, kuning, gitu ya, hijau. Gitu. Kalau hijau berarti udah bagus, kalau kuning bagus, tapi dengan catatan kalau merah, wah ini banyak yang tidak cocok. Gitu ya. Nah proses ini yang kemudian secara bertahap mudah-mudahan akan membangun secara kokoh budaya kepatuhan syariah. Tentunya harus ada komunikasi yang intens antara Dewan Pengawas Syariah dengan pihak manajemen.
ada komitmen yang kuat antara dua unit ini untuk kemudian mengawal ini. Tentu itu juga khususnya manajemen terus melakukan komunikasi pemantauan terkait dengan pelaksanaan realisasi dari aktivitas yang dilakukan para amilnya di lapangan. Apa masalahnya, apa kesulitannya, karena kita berharap opini, fatwa, atau apapun namanya ditetapkan untuk menjadi solusi tentunya atas kesulitan-kesulitan di lapangan sehingga kemudian kinerja pengelolaan zakat semakin baik. Jadi ini apa namanya kerangka kepatuhan syariah yang barangkali bisa menjadi gambaran kira-kira aktivitas-aktivitas ke depan terkait dengan pengelolaan isu-isu kepatuhan itu akan seperti apa. Next. Nah, oleh karena itu, saya kira ada 3 catatan ya terkait dengan hal ini. Jadi tantangan bagi OPZ untuk merealisasikan tujuan pengelolaan zakat agar bisa memenuhi maqasid syariah dalam kerangka kepatuhan syariah. Yang kedua, dalam kerangka ibadah ini yang paling penting. Karena kalau tidak, jadi bisnis as usual. Mengelola zakat itu seperti mengelola yang lain-lain. Padahal yang harus ditanamkan kepada para amil itu bahwa kita kumpul di lembaga zakat dalam rangka beribadah. Kita mengajak muzaki untuk berzakat juga dalam rangka menunaikan ibadah. Dan ketika kita menyalurkan kepada para mustahik, itu dalam rangka juga ibadah untuk membuat para mustahik terlepas dari kesulitannya dan semakin soleh kira-kira begitu. Dan yang juga yang paling penting adalah terkait dengan kerangka akhlakul karimah. Jadi saya kira para amil itu harus dipastikan, dibina, dididik agar kemudian juga berperilaku berakhlak mulia ketika melayani siapapun, termasuk ketika melayani para mustahik. Barangkali para mustahik di luar sana seringkali dianggap kelompok marginal yang dipinggirkan. Di lembaga zakatlah mereka dimuliakan. Gitu ya. Bukan hanya dibukakan pintu untuk para muzaki saja, bahkan ketika para mustahik datang ke kantor kita harus dididik. Gitu. Para amil kita kemudian bukakan pintunya. Persilahkan duduk. Gitu ya. Bukan hanya di bank, kemudian kita dibantu untuk mengisi form dan sebagainya. Mustahik ketika datang kita bantu untuk mengisi formulir-formulir yang harus diisi. Apa namanya, kalau misalnya ada KTP dan sebagainya yang harus dibuat, kita buat fotokopinya dan sebagainya. Kita muliakan. Jadi memang mendidik para amil untuk kemudian memiliki akhlakul karimah sehingga kemudian terasa gitu ya oleh para mustahik khususnya keagungan nilai-nilai Islam ketika mengelola zakat itu tersampaikan secara konkret. Ini saya kira memang hal-hal yang sangat penting. Di seluruh lini operasinya, saya tadi sampaikan dari mulai perencanaan sampai nanti pelaporan. Jadi saya kira Dewan Pengawas Syariah itu mulai terlibat bukan hanya di ujung tapi sejak awal gitu ya. Biasanya di BPS itu kan suka mengeluarkan tadi opini, fatwa dan sebagainya. Ketika manajemen membuat perencanaan di akhir tahun, dipastikan dulu apakah item per item program itu merujuk dan norma, merujuk pada fatwa, merujuk pada penjelasan yang kemudian ditetapkan oleh BPS baik untuk produk, program dan seluruh layanannya. Nah ini memang membutuhkan effort, gitu. Membutuhkan effort yang sangat luar biasa di DPS. Tapi saya kira memang ke depan kita membutuhkan DPS sekuat itu. DPS yang bukan hanya menjadi mohon izin atribut tapi betul-betul menentukan hitam putihnya pengelolaan zakat di Indonesia. DPS yang visioner. Sehingga keterlibatan dalam proses-proses bisnis ini sangat penting, mencermati semua produk, program, dan layanan yang ada. Yang kedua, saya kira yang harus juga yang dicatatkan adalah membangun ekosistem kelembagaan yang mendorong terciptanya apa yang saya sampaikan terkait dengan budaya kepatuhan syariah. Ini mensyaratkan 4 hal setidaknya ada. Yang pertama adalah komitmen yang kuat dari manajemen dan Dewan Pengawas Syariah. Dan untuk bisa melaksanakan itu tentunya setiap kelas harus memiliki prosedur kepatuhan dan mekanisme audit kepatuhan. Sebagai kerangka bersama kita kemudian melakukan aktivitas membangun budaya kepatuhan itu. Dan untuk bisa melaksanakan itu tentunya harus ada dukungan sumber daya dan infrastruktur khususnya yang disediakan oleh manajemen itu kemudian DPS bisa melakukan aktivitasnya dengan optimal. Itu harus ada pembicaraan yang serius. Gitu. Tersedia berbagai macam sarana pendukung ya termasuk finansialnya, teknologinya dan sebagainya. Dan kita juga memastikan agar DPS juga bisa punya hubungan yang erat dengan otoritas syariah dalam hal ini MUI dan pemerintah sehingga kemudian senantiasa mendapatkan update fatwa-fatwa terbaru, kebijakan-kebijakan terbaru yang itu kemudian akan diimplementasikan
di internal lembaga amil zakat tempat DPS ini bekerja. Dan memang harus diakui ya, untuk membangun budaya kepatuhan syariah itu kita dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan. Apalagi lembaga zakat kondisinya berbeda-beda. Dari sekitar 200-an lembaga zakat, anggota forum zakat, tidak semuanya kemampuannya sama. Tidak semua kesiapan resourcesnya sama. Ada keterbatasan SDM, ada keterbatasan finansial gitu ya, yang barangkali itu kemudian agak membatasi atau menyulitkan kerangka yang ideal yang tadi saya sampaikan itu kemudian bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga sumber-sumber pendanaan ya, untuk membiayai aktivitas yang secanggih itu. Asnaf apa ini kira-kira ini? Fisabilillah atau apa, atau infak, sedekah, dan tapi memang selalu ada pos yang harus kita siapkan untuk kemudian kita mendapatkan result yang memang baik. Nggak mungkin kalau tidak ada daya dukung resources untuk menjalankan aktivitas itu. Dengan tugas-tugas yang seperti tadi kita bisa membayangkan aktivitas para DPS menjadi sangat tinggi gitu ya. Dan itu harus ada kompensasi, harus ada daya dukungan dan lain-lainnya. Kemudian para DPS ini bisa bekerja dengan optimal. Bahkan kalau diperlukan dengan aktivitas seperti itu harus hadir barangkali seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dedicated untuk kemudian terus-menerus memantau ini. Itu aspek yang pertama terkait dengan kelembagaan. Gitu ya. Memang ada harga, quote and quote, harga yang harus dibayar untuk kemudian membangun budaya kepatuhan itu, menyiapkan semua aspeknya agar kemudian bisa berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Aspek yang kedua yang penting terkait dengan sesuai dengan proses bisnis di lembaga zakat, tentu saja terkait dengan edukasi dan penghimpunan ya. Ini ada beberapa isu saya kira yang harus menjadi bahan untuk kita pikirkan bersama. Yang pertama terkait dengan program edukasi, literasi, dan kampanye zakat. Betapa pentingnya kita kemudian menyusun kurikulum pendidikan zakat di berbagai jenjang pendidikan yang relate, yang relevan. Bukan hanya menghafalkan persentase tarifnya, menghafalkan nisabnya, tapi zakat sebagai instrumen transformasi sosial, kira-kira begitu. Sehingga kemudian relate dengan dengan misi zakat yang kemudian sedang didorong oleh teman-teman organisasi pengelola zakat. Gitu ya. Nah, saat ini Basnas, LAS, Forum Zakat banyak sekali menyelenggarakan seminar, gitu ya. Bahkan di Forum Zakat kita mendirikan sekolah Amil Indonesia, gitu ya, menggulirkan program Zakat Goes to Campus yang sekarang ini sedang berjalan di 16 perguruan tinggi, gitu ya, agar kemudian kita bisa menyampaikan message zakat itu kepada mahasiswa-mahasiswa sejak awal, karena mereka ini yang nanti kemudian akan menjadi muzaki atau menjadi para profesional di bidangnya, menjadi para pejabat di di pekerjaannya. Nah, mudah-mudahan sejak awal kemudian kita kenalkan konsep zakat itu kepada mereka. Syukur-syukur kalau kemudian ini bisa kita lakukan sejak awal, sejak SD, SMP, dan seterusnya ya. Ini saya kira memang perlu kerja bersama bagaimana kemudian kita merumuskan ini dan mendesakkan message ini kepada para pemangku keputusan ya. Termasuk juga program edukasi, literasi, dan kampanye ini kita lakukan untuk seluruh segmen, terutama untuk para ulamanya, jelas para amil, masyarakat, pemerintah, akademisi, dan media ya. Saya kira memang tidak semua asatid, ulama memiliki pemahaman pemahaman yang sama terkait dengan urgensi atau praktek-praktek zakat kekinian. Nah, ini saya kira memang perlu diedukasi ya. Termasuk juga aspek-aspek syariah dalam edukasi dan kampanye zakat. Jadi teman-teman ini sekarang tuh memang sangat gencar melakukan aktivitas kampanye edukasi ya. Kadang-kadang kebablasan gitu ya. Dari sisi endorse yang digunakan atau dari sisi kalimat-kalimat, ajakan-ajakan itu bagaimana caranya agar kemudian teman-teman LAS juga punya acuan referensi bagaimana kampanye edukasi yang memang benar yang sesuai dengan syariah. Di aspek edukasi dan penghimpunan kita juga dihadapkan pada ketentuan syariah atas perkembangan kontemporer ya. Misalnya terkait dengan sumber-sumber kekayaan dan pendapatan atau profesi baru. Influencer, gamer gitu. Sekarang penghasilannya luar biasa itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghitung pendapatan atau zakat dari mereka. Termasuk juga sasaran-sasaran penyaluran dan asnaf yang baru ya. Saya terkait dengan isu lingkungan. Ini nanti akan diulang di aspek penyaluran dan pendayagunaan ya.
Sekarang bencana di mana-mana. Nah, seringkali kan lembaga zakat itu mengintervensi ketika terjadinya bencana. Padahal katanya itu, bukan katanya, memang berdasarkan riset, penelitian dan sebagainya, maraknya bencana karena rusaknya lingkungan di sekitar kita. Rusaknya hutan, longsor, perubahan iklim. Nah, bagaimana zakat kemudian justru mengintervensi dari hulunya gitu, masuk ke isu-isu lingkungan. Apakah boleh atau tidak? Ketika terjadi tsunami begitu ya, biasanya lembaga zakat turun untuk kemudian mengatasi para korban ini. Bisa nggak zakat kemudian disalurkan untuk misalnya membuat alat pendeteksi tsunami, gitu ya? Atau hal-hal seperti itu. Ini hal-hal yang saya kira menarik dan itu memang menjadi wacana yang kemudian difikirkan oleh teman-teman LAS. Karena kalau boleh itu bisa jadi bahan kampanye gitu, sumber-sumber penyaluran zakat yang baru. Termasuk juga penggunaan fintech, digital marketing, ya, media sosial, kemudian kripto, bitcoin, blockchain dan sebagainya dalam isu penghimpunan. Ini zakat juga saya kira itu menjadi penting ya. Kemarin memang ketika Ramadan terutama ini agak berbeda nih antara Basnas dengan LAS karena memang harga emas kan naik terus. Tahun yang lalu 1 juta sekarang 2 juta lebih gitu ya. Sehingga kalau kemudian mematoknya dengan harga emas 24 karat itu kan jadi tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, saya mendengar nih mungkin perlu dikoreksi. Teman-teman Basnas menggunakan acuan bukan 24 karat tapi 21 karat gitu. Sehingga memang nisabnya menjadi lebih rendah. Nah, ini seperti bagaimana itu ya? Yang mana yang kemudian akan menjadi acuan ya. Next, yang ketiga ini terkait dengan aspek penghimpunan juga terkait dengan relasi zakat dan pajak. Ini sempat viral juga kan ya. Gitu ya, Menteri Keuangan kan yang lama itu menyampaikan zakat ini bisa pajak mengajukan zakat dan sebagainya. Sebetulnya bagaimana pola relasinya? Apakah kemudian betul ini saling mensubstitusi atau kemudian seperti apa posisinya? Saya belum ngecek ya apakah memang sudah ada terkait dengan hal ini. Tapi saya kira memang ini dibutuhkan penjelasan ini kepada umat ya. Termasuk juga pendekatan sistem obligatori atau voluntary ya. Sekarang voluntary ya. Zakat nggak diwajibkan silakan. Apakah kemudian kita bisa melakukan proses advokasi bersama untuk mendorong agar kemudian zakat menjadi kewajiban. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Tentu harus kemudian didukung oleh para ulama dari Majelis Ulama Indonesia untuk merumuskan ini agar kemudian kita bisa mendorong proses advokasi itu. Termasuk terkait dengan peran dan relasi negara dan masyarakat. Ini memang sempat agak heboh kemarin karena teman-teman organisasi pengelola zakat LAS itu mengajukan proses JR di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Seolah-olah kan kemudian mengurangi, menegasikan peran dari Basnas gitu ya. Nah, saya kira memang di dalamnya bisa jadi karena ada komunikasi yang kurang clear antara teman-teman LAS, Basnas, tapi saya kira dalam posisi seperti itu kehadiran ulama menjadi sangat penting. Kehadiran ulama menjadi sangat penting gitu ya. Menjadi memfasilitasi agar kemudian para pihak bisa bertemu dan mengembalikan suasana kondusif karena sebetulnya kita sama-sama dalam satu saf itu untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat di tanah air. Termasuk juga ini isu yang sangat penting mungkin dalam istilah perbankan ada know your customer gitu ya. Nah, menjadi hal yang biasa ini sejak dulu barangkali banyak para muzaki ini yang memang menggunakan terminologi hamba Allah gitu ya. Nah, ini bagaimana sebetulnya gitu ya? Karena memang di satu sisi kita harus mengetahui sebetulnya gitu para muzaki kita gitu ya. Mengenal muzaki. Saya tidak tahu mungkin kalau di perbankan kan ada kebijakan terkait dengan ini ya. Kita bisa memetakan, mengetahui ya siapa para nasabah yang kemudian berinteraksi dengan perbankan. Nah, di lembaga zakat saya kira apakah memang memungkinkan ya kita bisa mengidentifikasi ataukah memang seperti apa? Ataukah memang nggak ada sama sekali isu syariah di sini? Silahkan aja hamba Allah gitu ya. Tapi saya kira memang kalau ini kemudian bisa kita carikan solusinya kan. Yang juga mengemuka sekarang terkait dengan praktek-praktek penyuapan dan gratifikasi kalau memang untuk lembaga-lembaga zakat yang besar itu luar biasa, Pak. Segamet Wafa sudah ratusan miliar per tahun. Ini juga sudah ratusan miliar. Bayangkan ketika misalnya proses pengadaan. Jika misalnya ketika penghimpunan 1 tahun 500 miliar taruhlah gitu ya. Jatah ambilnya 12,5%, taruhlah 10%, 50 miliar. Berarti 450 miliar itu harus dibelanjakan. Dan itu dana yang cukup besar. Sehingga isu-isu terkait dengan gratifikasi,
ketika proses tender penyediaan itu saya kira menjadi semakin mengemuka dan itu dialami oleh saya kira banyak lembaga zakat hal seperti itu. Nah, kita juga memang menghadapi tantangan terkait dengan eh, alokasi sumber dana untuk mendorong aktivitas edukasi dan eh, penghimpunan atau penggalangan dana. Ya. Karena memang saat ini aktivitas penghimpunan atau penggalangan dana menjadi aktivitas yang sangat kompleks gitu, dan canggih. Gitu ya. Bukan hanya membuat flyer atau brosur, tapi sekarang berbicara sampai ke level infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, kerjasama yang memang melibatkan intensitas teknologi yang sangat tinggi, dan itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Nah, bagaimana kemudian lembaga-lembaga zakat itu bisa support hal-hal seperti itu gitu ya. Ataukah kemudian kita jadi penonton aja gitu. Nah, ini saya kira memang butuh solusi agar kemudian pengelolaan zakat memang bisa semakin maju, modern gitu ya, dan terdepan gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan saudara sebelah sektor komersial itu kan memang sudah canggih gitu ya. Sudah canggih infrastrukturnya, SDM-nya dan sebagainya. Nah, lembaga zakat bisa nggak ngejar itu, gimana caranya? Pasti membutuhkan dukungan resources dan lain-lain gitu ya. Itu terkait dengan aspek edukasi, penghimpunan, penyaluran. Selanjutnya terkait dengan aspek penyaluran dan pendayagunaan. Yang pertama isu terkait dengan asnaf zakat. Nah, saya kira juga ini sudah banyak mengemuka terkait dengan redefinisi ya, isu terkait dengan definisi terkait dengan asnaf gitu ya. Karena munculnya problem-problem baru, termasuk juga prioritas dari asnaf zakat. Jadi bukan hanya definisi terbaru terkait dengan asnaf, tapi sebetulnya bagaimana panduan kapan kita memprioritaskan satu asnaf dengan asnaf yang lain dalam konteks yang berbeda. Karena memang sangat dinamis sekali. Gitu. Jadi lingkungan tidak statis, tapi saya kira dinamis untuk setiap situasi dan kondisi mungkin akan berbeda kebutuhannya. Bagaimana kemudian kita misalnya ada kalanya kita membutuhkan asnaf fisabilillah lebih besar dibanding asnaf yang lain. Gitu. Tapi mungkin di daerah yang lain sebaliknya fakir miskin memang sesuai dengan sesuai dengan defaultnya itu yang punya lebih besar dan sebagainya. Termasuk itu karena saya lihat ya kecenderungan di lembaga-lembaga zakat itu fisabilillah semakin besar itu mungkin bisa dicek ya. Karena untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang tadi Pak. Jadi untuk menjawab kebutuhan yang saya sampaikan, infrastruktur teknologi dan lain-lain bisa jadi boleh tahun ini fisabilillah diperbesar karena untuk investasi infrastruktur teknologi misalnya. Ya, tapi sampai kapan? Sebagainya. Kalau misalnya dipaksa kemudian fakir miskin gitu selamanya paling besar, mungkin itu akan menyulitkan beberapa lembaga zakat misalnya ya, yang memang ingin masuk ke intervensi teknologi yang lebih besar. Gitu. Atau misalnya tadi untuk mitigasi early warning system gitu ya untuk tsunami misalnya gitu ya. Apa itu? Itu asnaf apa gitu? Fisabilillah gitu dan mahal. Gitu ya. Atau penanaman mangrove gitu ya untuk mencegah abrasi dan lain-lain. Karena kalau enggak itu air akan masuk ketika rob gitu ya. Ketika terjadi tsunami dan kemudian akan menghapus habis gitu ya. Untuk yang di sekitar pantai. Gitu. Nah, saya kira ini hal-hal yang menarik yang kemudian yang ketiga masih asnaf juga ini gadget para sekalian. Apakah ini sudah menjadi kebutuhan dasar saat ini? Karena pendidikan, edukasi gitu ya, itu banyak melalui gadget gitu, termasuk internet. Apakah itu masih dianggap barang mewah? Sekarang kan dengan YouTube, dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran banyak via gadget, dan gadget pun harus bisa mengakses aplikasi-aplikasi seperti itu. Apakah ini kemudian dibolehkan? Ataukah memang sebatas makan, minum, kemudian aktivitas-aktivitas pendidikan yang konvensional gitu ya? Bisa nggak lembaga zakat kemudian intervensi yang memberikan perangkat teknologi ya, memungkinkan. Termasuk juga ketika penyaluran sebetulnya. Kalau dulu konvensional kan cash aja dibagiin. Sekarang kan memang zamannya transfer via e-wallet dan seterusnya. Sehingga mustahil juga harus punya handphone kalau untuk memastikan proses penyaluran yang cepat dan seterusnya. Tentu harus ada proses assessment dan lain-lain. Ya. Terkait dengan tadi ya, ini terkait yang ketiga, proses asesmen, eksekusi, terminasi, pelaporan, dan evaluasi. Isu yang kedua terkait dengan efektivitas, dampak, dan daya jangkau program. Kita punya isu terkait dengan kecepatan, pemerataan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Ya.
Termasuk juga bagaimana kita memutuskan kriteria miskin itu, yang mana yang akan kita ikuti. BPS beda, World Bank beda, dan sebagainya. Nah, kita bagaimana? Lembaga zakat ikut yang mana? Had kifayah dan kemandirian mustahik. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, karena kita ingin mendorong terrealisasinya visi zakat, merubah mustahik menjadi musaki, proses kaji dampak, riset menjadi sangat penting. Itu ya, sangat penting. Dari mana kita bisa mengukur dampak dari program itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan mustahik kalau kemudian kita tidak mengalokasikan dana yang cukup, tenaga yang cukup untuk melakukan proses kaji dampak, riset dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang barangkali juga penting karena memang kita ingin mendorong agar pengelolaan zakat ya naik kelas lah gitu ya. Naik kelas sehingga nanti di lembaga zakat barangkali harus ada expertise terkait dengan harus diberikan alokasi sumber daya gitu ya untuk kemudian melakukan proses-proses terkait dengan. Selanjutnya terkait dengan pemerataan dan urgensi pendistribusian dana zakat. Program lintas wilayah zakat dikumpulkan dan dibagikan di tempat pengumpulannya, kira-kira begitu. Itulah yang membuat wilayah timur kosong Pak lembaga zakat Pak. Gitu. Dikumpulkan di yang banyak itu tengah ke barat ya. Gitu. Tengah ke barat gitu ya. Bagaimana dengan ini? Kemarin saya 2 hari yang lalu ketemu Prof. Waryono, Prof. Kalau lihat dari petanya lembaga zakat itu ngumpul tengah ke barat, ke timur kosong, hampir-hampir nggak ada gitu ya. Gimana Prof gitu ya? Kita ingin mendorong pemerataan lembaga zakat agar kemudian juga harus ada kebijakan afirmatif, harus ada kebijakan insentif dan barangkali dukungan dari para ulama, DPS, Komisi Fatwa untuk mendorong teman-teman kemudian juga bergerak, termasuk juga distribusi lintas negara, zakat untuk para pengungsi dan krisis kemanusiaan di lintas batas. Ya. Nah, tadi selanjutnya yang saya sampaikan tadi di awal, gimana zakat untuk advokasi lingkungan, penanganan dampak perubahan iklim. Kalau kita terus-terusan intervensinya untuk bantuin korban bencana, lingkungannya rusak, makin ke depan makin banyak bencana. Bisa nggak kemudian kemarin beberapa hari yang lalu kan ada launching di Basnas Green Zakat. Mungkin idenya seperti termasuk juga pembangunan infrastruktur mitigasi bencana agar kemudian tim respon cepat Laslas itu bisa lebih siap ketika kemudian infrastruktur mitigasi bencananya sudah disiapkan. Apakah kemudian bisa? Nah, termasuk juga ini yang kita temui di lapangan, pembiayaan alokasi zakat untuk konseling, terapi, rehabilitasi psikologis untuk segmen-segmen yang mengalami depresi, trauma, gitu ya, atau kecanduan, Pak. Karena secara mental memang miskin gitu. Dan kami menemui di lapangan orang-orang yang dalam mengalami ini Pak ditinggalkan oleh keluarganya gitu ya. Ditinggalkan oleh keluarganya. Bisa nggak kemudian zakat dialokasikan untuk tinggal istrinya, tinggalkan anaknya dan sebagainya. Atau mengalami guncangan kejiwaan dan sebagainya gitu ya. Kemudian sinergi lembaga zakat dengan agenda-agenda pembangunan pemerintah gitu ya. Apalagi sekarang ketika kementerian dan lembaga efisiensi ya, iya, efisiensi. Ini pemerintah ini asnaf yang ke-9 sekarang ini. Karena memang di forum zakat ini ada sekitar 10 kementerian yang sekarang kita MOU. MOU dengan hampir 10 kementerian ya. Dari mulai Kemnaker, Kemendikti-Saintek, untuk program beasiswa, untuk Kemnaker dengan Naker untuk vokasi gitu ya. Tenaga kerja rentan, kemudian juga dengan Kemenko PM, Kemenko PMK, sebentar lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Terus juga dengan banyak kementerian. Nah, bagaimana kemudian kita kemudian mengelola isu ini gitu ya. Isu terkait dengan sinergi dengan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Gitu. BPJS Naker informal tadi sudah alhamdulillah saya baru mengikuti, alhamdulillah sudah ada fatwanya ya. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, para asatidz, para kiai sekalian, karena di lapangan gitu ya. Para mustahik yang kita intervensi itu memang seringkali gagal gitu ya, ketika sakit gitu ya. Jadi modalnya itu bergeser. Kita punya program pemberdayaan ekonomi, sakit ya sudah modalnya habis. Atau ada yang wafat gitu ya misalnya, ya sudah gitu ya, selesai program itu.
Padahal di segmen itu rentan sakit dan rentan, mohon maaf ini, rentan wafat. Karena kondisinya memang sangat minim gitu ya. Sehingga kita perlu, bahkan kita membayangkan proteksi, ya, jaminan sosial itu menjadi program yang apa namanya, menjadi protap dalam program pemberdayaan ekonomi kita. Jadi intervensi dalam bentuk pendampingan, intervensi modal itu terus kita jalankan pendampingan. Gitu. Tapi kemudian mereka kita proteksi gitu, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, termasuk di aspek penyaluran penjagungan ini, tasarruf itu terkait dengan cash atau voucher atau transaksi elektronik, gitu ya. Jadi apa namanya, penyaluran zakat melalui apa namanya, kanal elektronik atau digital. Terkait dengan zakat produktif, gitu ya. Saya kira itu juga sudah disinggung ya. Tapi yang menjadi isu adalah bridging ya dari OPZ ke lembaga keuangan komersial. Karena OPZ itu kan memang zakat ada batas di mana dia tidak lagi bisa bekerja karena si mustahiknya udah mulai mandiri nih. Nah, bagaimana kemudian kita menyiapkan skema bridging agar kemudian mustahik yang sudah naik ini bisa masuk ke pembiayaan komersial gitu. Ini selama ini dilakukan sporadis aja, Pak. Ketika kita lepas karena dianggap ini sudah tidak bisa tidak boleh menerima zakat, kita biarkan gitu ya. Kemudian tidak ditangkap oleh sektor komersial, turun lagi, Pak. Turun lagi. Ini memang harus kita bangun bridging ini gimana caranya ini. Apa namanya? Sehingga nyambung ya. Yang asal dari mustahik gitu ya, terus gitu ya. Sampai kemudian ada di level tertentu, itu ditangkap oleh sektor komersial. Mungkin kita harus mengajak next atau siapapun gitu untuk kemudian membangun bridging. Kemudian blending finance itu mengintegrasikan zakat dan wakaf dan mengintegrasikan pembiayaan sosial dan komersial. Nah, seringkali ini mulai terjadi di lapangan memang ada hal-hal yang kemudian bisa diintervensi oleh ZIS, tapi juga hal yang lain dari pihak apa namanya komersial juga mau membiayai itu. Itu ya apa namanya, misalnya terkait dengan usaha ya. Oke. Salah satu bagiannya dibiayai oleh sektor komersial, PRS dan sebagainya, tapi kemudian sisi yang lain diintervensi oleh dana zakat. Yang kelima, terkait dengan isu penyaluran zakat yang lain, saya loncat ke allocation to collection ratio aja itu. Kalau kita lihat zakat core principle itu makin tinggi, ACR-nya makin bagus. Yang paling ideal kalau 100%. Jadi antara pendistribusian dan penghimpunannya habis semua gitu ya. Tapi sebetulnya itu menyulitkan di lapangan para kiai, para ulama sekalian. Kenapa? Karena kalau lembaga zakat itu memang penyalurannya sambil nyari uang gitu. Cari uangnya, salurkan, cari uang, salurkan. Nah, untuk program-program yang sifatnya jangka panjang, pemberdayaan, misalnya IZI punya klinik cuci darah. Yang memang apa namanya tiap bulannya operasionalnya hampir 200-300 juta itu. Nah, tentu di akhir tahun kita harus memastikan untuk 2-3 bulan ke depan harus tersedia cukup dana untuk menjaga keberlangsungan operasional dari klinik cuci darah karena memang mustahiknya sudah rutin melakukan itu. Sehingga memang dengan sengaja sejak awal tahun kita menyiapkan bahwa saldo di akhir tahun itu ya 30% atau 20%. Dan yang terhimpun apa? Agar kemudian di tahun yang masuk gitu ya, minimal bulan pertama, kedua, ketiga, kita tidak terlampau was-was ini untuk membiayai klinik cuci darah yang sudah beroperasi. Mungkin untuk program-program yang lain pun seperti itu. Sehingga harus ada tinjauan terkait dengan indikator ACR ini ya, allocation to collection ratio yang memang lebih relevan gitu ya dengan kebutuhan di lapangan. Nah, termasuk juga alokasi operasional ya, terkait dengan AMIL, terkait dengan overhead ya, terkait dengan support program. Nah, mengapa kemudian teman-teman tidak ke wilayah timur? Karena operasional sangat tinggi, Pak. Gitu. Harga semen aja mungkin di Papua itu berlipat-lipat dibanding harga transportasi untuk mengirim relawan atau misalnya membuat kantor di pedalaman sangat tinggi. Nah, bagaimana kemudian apa namanya kita menyikapi kesulitan-kesulitan terkait dengan hal ini? Jadi harus ada kebijakan tadi, insentif, afirmatif ya terkait dengan karena memang wilayah Indonesia kan memang sangat luas dan memang luar biasa banyak yang di pedalaman-pedalaman. Kalau kita lihat program yang dilakukan oleh teman-teman memang masih sedikit masuk ke wilayah pedalaman karena memang biaya operasional yang sangat tinggi. Lanjut, ini aspek terkait dengan kinerja governance ini saya lewat aja ya. Ini sebetulnya memang kita sangat concern terkait dengan 3 hal. Bagaimana kemudian menjamin standar mutu,
Bagaimana kita bisa menjamin akuntabilitas dan memastikan tidak terjadi fraud gitu ya. Sehingga di forum zakat ada 3 yang ingin kita bangun dalam pengelolaan zakat itu ya. Pertama, memastikan pertama adalah keamanan, aman regulasi, aman syar'i, aman NKRI. Tapi itu adalah hanya tiket masuk ke gelanggang. Yang harus kita bangun adalah yang kedua yaitu keunggulan. Mungkin kalau keamanan memang mandatori regulasi, tapi keunggulan mungkin tidak dimandatkan oleh regulasi. Regulasi tidak mewajibkan kita mengadopsi ISO. Jadi untuk membangun keunggulan gitu ya, kita kemudian termasuk juga aspek patutan, aspek value, integritas moral, penerimaan industri dan lain-lain. Next, lanjut aja. Oke. Sedikit terkait catatan terkait dengan aspek otoritas syariah. Ya. Yang pertama, kita menyoroti terkait dengan standarisasi tugas hak kewajiban termasuk renumerasi fasilitas sarana pelaksana kerja pelaksana Dewan Pengawas Syariah ini belum ada. Ini barangkali ini kan belum ada acuannya ya. Kalau mungkin perbankan ada, saya dengar begitu ya. Nah ini kan belum ada ini. Jadi apakah memang tidak perlu gitu ya terkait dengan hal itu. Jadi gimana lembaga zakatnya. Jadi ya, kalau ada acuan mungkin akan lebih ya. Termasuk juga pembagian peran kewenangan ya. Nah, yang ke-9 barangkali yang ingin saya soroti fungsi pembinaan. Jadi fungsi yang kemudian harus saya kira memang disyaratkan dihadirkan oleh otoritas syariah adalah fungsi pembinaan ya, bagi para amin, bagi para mustahik, bagi para muzaki, karena memang juga kita berharap dari bahwa kita sedang menjalankan ibadah betul-betul tercermin dalam semua aktivitas itu. Baik, terakhir barangkali ini dari saya hanya ingin menyoroti bahwa perlunya kita gotong royong untuk sama-sama menyelesaikan agenda-agenda yang besar tadi. Ini adalah profil sebaran lembaga zakat kita, ada sebelum ini Pak. Ini ada 512 nih OPZ di Indonesia ini. Ya. Kalau ditambah Basnas, OPZ Basnas lebih dari 49.000 itu ya. Nah tentu saja yang paling penting bagaimana kita bisa membangun next kebersamaan gotong royong untuk sama-sama mengelola berbagai tantangan-tantangan itu. Gitu. Gotong royong ini 4 hal saya kira itu ya. Bagaimana membangun komunikasi, ya, membangun harmonisasi, kolaborasi dan integrasi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Wildan Dewayana. Terima kasih. Begitu luas pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Wildan Dewayana tentang tantangan dan masalah syariah dalam tata kelola zakat. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 35 menit. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan dan ini merupakan yang ditunggu-tunggu. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 3 orang dulu ya akan beri kesempatan. Baik, ya silakan dari sebelah kanan 1. Ya, Bapak mohon maaf tengah ini. Baik. Ketiga, kita beri kesempatan yang lain. Baik, yang di belakang, yuk ya. Baik, silakan kepada ini petugas untuk membawakan mic agar dapat didengar oleh semua yang hadir. Pertanyaan diajukan. Tes. Lanjut. Mohon sampaikan nama dan asal dan langsung kepada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahukumbillah Teten Romli Komarudin. Aktivitas di Komisi Pengkajian MUI dan Bidang Kajian dan Fatwa Dewan Dakwah. Mewakili dari DPS Laju Peduli. Yang ingin kami tanyakan di sini, tadi Yai Iftah mengawali dari pembahasan fatwa secara global. Salah satunya Al-Afkar Al-Fasidah ya. Nah, karena itu menjadi konsentrasi kami, kalau dalam dunia perjakatan, infak sodako, nampaknya MUI juga harus mengeluarkan fatwa kesesatan-kesesatan apa saja dalam dunia perjakatan. Nah, ini karena tadi Kiai
Miftah mengawali dari Al-Afkar Al-Fasidah. Contoh realnya, kemarin kita dihebohkan dengan zakat dan pajak, ya. Nah, itu kan heboh. Saya belum mendengar kemarin MUI mengeluarkan fatwa bahwa itu pernyataan sesat, menyesatkan. Walaupun itu sudah angin lalu atau mungkin dimaafkan, tetapi hitam di atas putih, fatwa harus keluar. Kenapa? Karena akar rumput tetap memberikan catatan bahwa zakat dan pajak itu ya mutasawiyan, seolah-olah sama, demikian. Yang kedua, dulu pernah kebijakan mengeluarkan zakat dengan pertimbangan pajak yang ada, maka bagi yang sudah menunaikan zakat dan sudah keluar banyak apa yang dia zakatkan, maka tidak perlu lagi membayar pajak. Apakah kebijakan ini masih berlaku? Seperti yang terjadi di Darul Ifta Mesir. Bagaimana Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa, karena Darul Ifta di bawah menteri langsung kehakiman, maka kolaborasi hukum, regulasi hukum antara pihak hukum dengan Darul Ifta itu sama. Yang terakhir, maaf, jangan dipotong dulu. Lembaga zakat makin banyak, ada yang melambung tinggi, ada yang elit, ada yang standar-standar. Adakah kebijakan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat di lapangan? Karena sepertinya ini sudah menjadi bagian dari gejala umum. Apakah regulasi itu ada atau tidak? Saya pikir perlu dipertimbangkan. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada penaik kedua, silakan yang tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedi Purwanto dari Laz Salman di ITB. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Kiai Miftah maupun Kiai Bildan barusan itu. Pertanyaan saya simpel. Kira-kira karena kebetulan Bapak-Bapak ini mengemban amanat di pusat sehingga informasi dari daerah-daerah itu pasti akan masuk, ya kan? Nah, tapi kira-kira upaya-upaya untuk memberikan literasi ya kepada umat yang ada di daerah seperti tadi Kiai Wildan misalnya di Indonesia bagian timur itu rada sulit ya, transportasi aja cukup mahal ya. Tapi kalau berdasarkan laporan yang sekarang berkembang, kita sudah dibantu oleh yang adanya media sosial atau internet itu sudah merambah ke daerah-daerah itu. Kira-kira apa yang Kiai Miftah dan juga Kiai Wildan dan teman-teman tentu saja kan ya dilakukan untuk mengedukasi masyarakat setempat sehingga local wisdom itu bisa diangkat, gitu kan ya. Jadi misalnya daerah tertentu, misalnya ini kekuatannya di bidang apa, nah, tentu saja kita angkat sehingga yang kita tuju yang tadinya menjadi mustahik kemudian menjadi muzaki itu betul-betul bisa diharapkan sesuai dengan Al-Anbiya 107 bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, dimanapun itu akan memberikan cahaya bagi mereka dan juga memberikan benefit bagi mereka. Itu saja, mohon ada pencerahan dari Kiai Miftah dan Kiai Wildan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu baik. Yang ketiga di ujung belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya Pak Kiai Miftah dan juga Kiai Wildan. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama adalah tadi berbicara tentang sertifikat halal. Dan kalau dalam ilmu fikih ada kaidah al-aslu fil athima al-halal hatta ya'ti dalilul tahrim. Jadi artinya makanan itu hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Artinya MUI sebaiknya fokus di yang haramnya, karena yang haram sedikit, yang halal yang banyak, gitu kan. Jadi fokus yang haramnya. Jadi selama ini
label halal terus gitu kan. Label haramnya yang kita cari itu. Label haramnya. Jadi harusnya nggak apa-apa kita keluarkan label halal kalau ada perusahaan yang minta label halal. Itu, tapi membuka juga peluang masyarakat mengadukan ada makanan yang dicurigai gitu kan. Dan itu peluang untuk membuat label haramnya gitu kan. Nah ini harusnya bisa fokus di yang kedua juga karena hukum asal makanan halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Yang haram itu yang perlu dicari itu. Yang halal rata-rata halal memang gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu label halal karena hukum asal makanan halal gitu kan. Yang kedua adalah terkait dengan tadi isu-isu tentang penyaluran. Banyak sekali kita dapatkan di sekitar kita orang-orang miskin, sangat-sangat miskin. Rumahnya ngontrak, hasil hariannya mungkin paling 1 juta 2 juta gitu kan. Sekolah anaknya susah, sakit aja gitu kan, bingung mau berobat gitu kan. Tapi terkadang ini nggak tersentuh oleh lembaga zakat. Yang saya perhatikan, banyak lembaga zakat yang fokus untuk hal-hal yang tidak menyentuh yang seperti ini. Tidak langsung. Malah penyalurannya selalu melalui pihak ketiga. Nah ini kadang-kadang nggak menyentuh orang-orang miskin seperti ini. Pernah ada tetangga saya yang terjerat hutang, gitu kan. Lalu saya suruh datang ke lembaga zakat. Lama berbulan-bulan nggak dilayani. Berbulan-bulan nggak dilayani. Kenapa? Karena tidak termasuk kategori program mereka, gitu kan. Nah ini yang harus diinikan. Mungkin entah Basnas, entah MUI membuka pintu orang untuk mengusulkan mustahik. Karena banyak mustahik yang tak tersentuh. Padahal rumah mereka sangat-sangat ambruk, bahkan ngontrak gitu kan. Yang perlu butuh bantuan. Dan orang-orang di sekitar sini saya kira sekitar rumah mereka banyak sekali itu. Nah silakan ajukan gitu kan. Saya berkali-kali gitu kan mengusulkan masukan datang ke sana, nggak dilayanin, ya. Yang ketiga, di sini rata-rata DPS, ya. DPS itu dalam struktur itu mungkin selevel dengan pimpinan, enggak? Selevel dengan pimpinan, ya mungkin diisi, atau di atas, ya. Tapi dari segi ujrohnya, gitu kan? Dari segi ujrohnya penting ya mungkin ya karena DPS zakat ini DPS wajib. DPS perkara wajib. Kalau DPS perbankan itu DPS perkara mubah gitu kan. Jadi harusnya di atas yang mubah gitu kan. Setidaknya sama gitu kan. Nah ini mungkin MUI perlu sedikit menekankan kepada lembaga zakat untuk kesejahteraan mereka-mereka yang DPS ini bisa diperhatikan. Jangan hanya DPS lembaga keuangan yang diangkat gitu kan. DPS yang zakat ini yang wajib ini, tanggung jawabnya besar. Ya kalau nggak tersalurkan itu amanah di hari kiamat nanti gitu kan. Jadi perlu diperhatikan. Mungkin perlu karena kalau DPS yang ngomong mungkin nggak terlalu didengar dan nggak enak juga. Nggak enak juga ngomongnya. Tapi kalau dari MUI, dari Basnas yang ngomong mungkin akan lebih baik ya. Baik, Kalau di lembaga saya alhamdulillah sudah sejahtera insyaallah. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan terakhir himbauan atau harapan ya, rekomendasi ya. Baik, alhamdulillah 3 penanya sudah menyampaikan pertanyaannya dan kami beri kesempatan kepada pemateri untuk menjawab. Oke. Ya, Fadal. Baik, terima kasih. Ini kawan ketika memfatwakan Panji Gumilang ya. Pajak dan zakat tentu asasnya beda ya. Dalilnya juga beda. Kalau zakat kan kewajiban agama. Kalau pajak kewajiban sebagai warga negara. Tentu itu tidak bisa saling menggantikan posisinya. Apalagi negara kita kan bukan negara Islam ya. Bukan juga negara sekuler tapi bukan negara-negara negara yang bukan-bukan tapi ya. Kita bersyukur nih ada banyak undang-undang yang mengatur keberagaman kita. Jadi
Memang dulu ada ya salah satu ulama kita ya, tokoh eh, alim dan akademisi dari internal Indonesia dari kita bahwa pajak itu sama dengan zakat. Itu kalau diukur kalau misalnya dia negara negara Arab tadi misalnya atau negara seperti Malaysia itu sama sepertinya ya. Karena di sana zakat sebagai penggugur pajak ya di Malaysia ya. Kalau kita kan belum ya. Nah, kita nawaitunya udah beda kan. Kalau bayar pajak apakah kita ada niat ibadah di situ? Ah, dan tentu undang-undang aturannya juga beda mengaturnya. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa pajak itu sebagai penggugur zakat atau zakat penggugur pajak. Nanti kalau Bapak bayar zakat, kemudian terpidana belum bayar pajak, ya nggak bisa ngeles Pak ya. Tetap aja. Dan saya belum pernah dengar ya ada kebijakan bahwa zakat itu menggugurkan pajak. Itu kebijakan di mana ya? Aturannya saya kira belum pernah ada. Yang ada kan bahwa zakat mengurangi objek pajak ya. Baru sebatas itu. Itu pun dibayarkannya ke Basnas dan Las yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Eh, untuk literasi dan edukasi memang ini perlu ya. Dan kan nggak harus mestinya Las itu harus kita bangun di Papua kan nggak harus ya, karena SDM di sana kan masih terbatas juga. Tapi kalau pendistribusian kan sangat mungkin ya, untuk pengembangan atau pemberdayaan masyarakat ekonomi sekitar. Ini yang perlu dikaji. Apakah Las selama ini sudah punya kaji dampak yang bagus ya? Selama ini ada penyaluran untuk pengentasan kemiskinan, tetapi apakah mereka miskin ini sudah terangkat derajatnya dari misalnya tidak lagi menjadi mustahik, itu sudah syukur ya. Itu apakah semua Las atau Basnas punya punya kajiannya? Ini yang perlu kita kita bangun bersama. Jangan-jangan double penerimaan itu yang terjadi. Satu orang menerima dari Las ini, dari program ini, sehingga tidak merata. Apalagi sekarang setiap yayasan atau ormas ingin membuat membuat Las masing-masing. Integrasi antara Las ini belum bisa terbangun dengan baik. Bahkan menjadi high cost ya. Karena setiap Las harus ada audit KAP di situ. Biayanya nggak murah lagi ya. Ini yang perlu dipikirkan oleh pengelola di sini, apakah Basnas atau oleh Kementerian Agama ini. Untuk mengatur, janganlah banyak-banyak kelas yang ada. Ini kan udah 200, 198 ya. Oh 500. Anggota FUS 200. Itu sudah punya izin semua ya. Bagaimana mengintegrasikan program antara satu las dengan las yang lain? Ini yang kerepotan Pak ya. Wildan ini bisa pusing ini. Saya kira ini PR bersama ya Pak dari Pak Salman tadi. Kemudian dari kiai saya yang di belakang tadi, setiap mukobalah, setiap silaturahim calon DPS, di akhir pertemuan kami menekankan kepada manajemen, hargai DPS. Itu selalu kami tekankan di akhir pertemuan, Kiai. Jangan hanya dibutuhkan, tetapi harus diberikan apresiasi yang ya, jangan hanya ujratul safar aja. Ada yang DPS ini diberikan hak hanya transportasi saja dari Cianjur ke Jakarta. Sementara hariannya atau bulanannya nggak ada. Nah, ini kan uh, bisa jadi dolim ini ya. Bisa jadi dolim ya. Jadi selalu kami tekankan kepada pihak manajemen untuk mengangkat dan menghargai para DPS di lembaga amil zakat setiap di akhir muqabalah calon DPS. Fokus keharaman produk. Betul, al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulad dalil ala tahrimi. Tetapi untuk menjamin apakah produk ini halal,
itu kan ada instrumennya, Kiai. Betul kan? Untuk menjamin ini memang di skema sertifikasi halal itu ada dua. Ada yang jalur reguler, ada yang self declare. Yang reguler itu diyakinkan oleh auditor halal melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Sementara yang skema self declare itu misalnya saya punya usaha ayam bakar halal. Untuk meyakinkan bahwa ini produk halal itu kan perlu ada prosesnya. Nah, kalau yang self declare itu pakai pendampingan proses produksi halal. Itu pun pengawasannya sangat lemah. Banyak sekali kita dapatkan pelaku usaha misalnya warung bakso, mie ayam Solo, mie ayam bakso. Yang didaftarkan cuma cilok sama es. Ayam baksonya nggak didaftarkan karena di sana kan harus diyakinkan ayamnya betul ayam penyembelihannya sesuai dengan syariat atau tidak. Maka karena namanya sertifikasi halal bukan sertifikasi haram, maka perlu ada proses penjaminan bahwa mulai dari bahan yang digunakan, kemudian proses produksi serta sistem jaminan produknya itu betul terlaksana dengan baik. Itu pun kadang-kadang ya kita dapati ketika hanya audit saja sistem dijalankan. Pasca audit nggak tahu kita apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Misalnya ketika audit dituliskan produknya, saya beli ayam dari frozen food misalnya apa yang terkenal Caron Pokpan misalnya. Ternyata besoknya dia ngambil dari yang disembelih di pasar. Yang disembelih di pasar itu seperti apa penyembelihannya? Satu orang penyembelih, satu megang ayam, satu megang pisau, mulutnya megang rokok ya. Nah, kapan bismillahnya? Itu yang sering kita lihat di pasar tradisional. Kemudian dia lemparkan di tong itu ya, pengumpulan. Misalnya satu tong itu maksimalnya 10. Dia nggak hitung. Kadang sampai 50 ekor tumpuk di situ. Matinya ayam tersebut karena penyembelian atau karena bertumbuk-tumbuk itu. Sehingga kualitas dagingnya juga beda. Banyak memar-memar warna biru di sebagian tubuhnya. Itu bisa jadi karena proses pendarahannya tidak sempurna sehingga kualitas dagingnya nggak bagus. Jadi MUI melaksanakan program sertifikasi halal itu kan jauh sebelum ada undang-undang JPH ya. Mulai tahun 80-an. Itu atas dasar apa? Amalan di hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang tegas halal, yang jelas-jelas halal itu nggak perlu disertifikasi halal. Misalnya produk mineral tanpa pengolahan, air, kemudian produk pertanian tanpa pengolahan, produk perikanan tanpa pengolahan, itu nggak perlu disertifikasi halal karena sudah dinyatakan jelas itu adalah halal. Tetapi al-haram bayyinun sebaliknya, yang jelas keharamannya juga nggak perlu disertifikasi halal. Wa bainahuma umurun mustabihat yang tidak diketahui oleh ulama, yang tidak diketahui oleh asatid. Perlu ada proses penjaminan dari orang ahlinya, yaitu para auditor halal. Maka disitulah perlu ada sertifikasi halal. Demikian, wallahu alam bishawab. Selanjutnya silahkan Pak. Baik, silakan. Dari saya sedikit saja Bapak tambahannya. Bahwa faktanya saat ini memang di negara kita ada ratusan organisasi pengelola zakat, itu adalah fakta karena memang regulasinya membuka ruang untuk itu, dan saya kira memang historisnya pengelola zakat di tanah air memang sejak dahulu kala begitu. Jadi sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam memang masyarakat sudah hadir untuk mengelola zakat melalui pesantren, masjid, kemudian tokoh-tokoh agama, dan itu adalah kenyataan yang ada di negara kita dan sesuatu yang unik. Kalau kita lihat memang berbeda dengan Malaysia, dari 14 negara bagian hanya ada 14 agensi zakat, jadi lebih tentu di sini ada plus minusnya gitu ya. Tapi kalau saya lebih melihat bahwa ini adalah sebuah tantangan yang kalau kita bisa orkestrasi tentu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat skema sehingga kemudian tercipta integrasi
atau saya sebutkan kalau saya menyebutnya terbangun spirit gotong royong yang ditopang oleh 4 pilar gitu ya. Supaya kemudian gotong royong itu bisa kita wujudkan. Pertama adalah adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya, membangun komunikasi. Yang kedua, tercipta harmonisasi. Siapa melakukan apa, pelajarannya apa yang kemudian bisa dipetik gitu ya. Minimal dengan komunikasi dan harmonisasi kita punya semacam direktori program pengelolaan zakat gitu ya di Indonesia. Sehingga kemudian dari direktori itu yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa melihat lembaga ini melakukan apa, di mana hasilnya seperti apa. Nah, seiring berjalannya waktu tentu saja kita berharap bukan hanya komunikasi dan harmonisasi, tapi juga tercipta kolaborasi, di mana program-program yang bisa kita kerjain bareng. Lebih dari itu adalah terbangun integrasi untuk beberapa hal ya, misalnya integrasi data, ya, data mustahik, integrasi terkait dengan sistem gitu. Ini banyak common issue yang kemudian sebenarnya bisa kita kerjakan sama-sama. Ada ruang-ruang perbedaan, tapi saya kira ruang-ruang perbedaan itu tidak masalah. Sepanjang ruang perbedaan itu memang Pak akan saling menguatkan dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Tinggal ya tadi itu saya kira. Terbangun komunikasi, harmonisasi, kolaborasi, dan integrasi. Nah, di forum zakat itulah yang kemudian kita ingin bangun. Jadi sekarang ada 200 lembaga zakat yang berkumpul. Kita ingin membangun agar proses-proses yang saya sebutkan tadi itu bisa terrealisasi. Nah, terkait dengan wilayah timur tadi, terkait dengan pemerataan ya, memang ini isu yang memang sudah lama dan disadari oleh teman-teman gitu ya. Bagaimana kemudian agar kita bisa bekerja dengan coverage yang lebih luas. Sebetulnya ketika penyusunan PMA terkait dengan proses perizinan LAS itu ya, kita sempat mengusulkan kepada Kementerian Agama bukan skala LAS itu jangan hanya dilihat dari jumlah penghimpunan, tapi dari coveragenya. Bukan hanya dari jumlah penghimpunan sekian miliar LASNAS, sekian miliar provinsi, kota kabupaten, sekian miliar LAS kota kabupaten, kota atau kabupaten gitu ya, tapi juga dilihat dari coveragenya. Ya, mungkin penghimpunannya nggak banyak, tapi dia sudah bekerja banyak di lokasi-lokasi yang sangat luas. Saya kira juga itu menjadi pertimbangan agar kemudian kelas itu bisa mendapatkan predikat atau status yang lebih tinggi. Jadi memang ada isu-isu yang kemudian harus kita kelola ke depan, dan dengan kebersamaan kita bisa kelola. Tentu ini saya kira memang butuh bantuan dari banyak pihak, termasuk juga dari DPS dan pihak yang itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan pemaparan disampaikan oleh kedua pemateri. Saya rasa cukup untuk kegiatan sesi kedua ini. Insya Allah sesi ketiga akan dilanjutkan nanti pada pukul 16.00. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila kepada para peserta Dewan Pengawas Syariah yang ingin mengajukan pertanyaan tidak tertampung pada sesi kali ini karena memang keterbatasan waktu. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri Bapak Kiai Haji Miftahul Huda dan kepada Bapak Wildan Wilayana. Pas untuk keduanya, terima kasih.